Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Afiansa Sipautar dengan NIM 2303200072. Nah, kali ini saya akan membuat video lagi tentang tugas ekonomi syariah pada pertemuan 4 yang membahas tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Jadi dalam perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah ini terdiri dari beberapa subbab ya. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Kedua, ragam sistem ekonomi dunia. Ketiga, prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Dan yang keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Sebelum masuk ke bagian-bagian subbab ini, adapun penjelasan singkat tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Jadi sistem ekonomi adalah cara suatu masyarakat mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, secara umum terdapat beberapa sistem ekonomi yang dikenal di dunia, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi campuran, dan ekonomi syariah. Nah, jadi dalam perbandingan sistem ekonomi ini, untuk di kapitalis pada aspek kepemilikan, kapitalis itu individu atau swasta bebas memiliki aset. Untuk sosialis, negara menguasai sebagian besar aset. Untuk campuran, gabungan dari swasta dan negara. Dan untuk syariah, kepemilikannya itu individu diakui, tetapi ada batasan sesuai syariat. Lalu pada bagian aspek tujuan ekonomi, kapitalis memiliki keuntungan maksimum, sosialis kesejahteraan bersama melalui negara, pada campuran pertumbuhan dan pemerataan, ada ekonomi syariah kesejahteraan dan dunia akhirat. Untuk aspek mekanisme pasar, kapitalis menggunakan pasar bebas. Ekonomi sosialis dikendalikan oleh pemerintah, dan ekonomi campuran yaitu kombinasi antara pasar dan campuran. Kombinasi antara pasar dan pemerintah. Nah, untuk ekonomi syariah, mekanisme pasarnya itu pasar bebas yang diawasi dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya pada aspek peran pemerintah. Jadi di kapitalis ini peran pemerintah itu bisa dibilang minimal ataupun sedikit. Untuk di sosialis, peran pemerintah itu sangat dominan. Dan untuk di campuran, peran pemerintahnya itu sangat besar. Nah, lalu pada syariah, peran pemerintah itu hanya sebagai pengawas keadilan dan pelaksana aturan syariah. Lalu pada aspek distribusi kekayaan, pada ekonomi kapitalis itu berdasarkan kemampuan pasar. Untuk ekonomi sosialis diatur oleh negara. Untuk ekonomi campuran sebagian melalui pasar dan sebagian lagi melalui kebijakan pemerintah. Dan pada ekonomi syariah, distribusi kekayaannya itu harus diadili melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, untuk aspek bunga ataupun riba pada pasar kapitalis itu diperbolehkan. Pada sosialis umumnya diperbolehkan. Pada campuran ya juga diperbolehkan. Namun pada ekonomi syariah, bunga atau riba itu sangat dilarang. Nah, karena dalam ekonomi syariah itu lebih menjunjung tinggi bagi hasil daripada bunga ataupun riba. Itu sedikit singkat tentang perbandingan sistem ekonomi dari
ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi campuran, dan juga ekonomi syariah. Lalu masuk langsung kepada bagian subbab. Subbab yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi itu sangat beragam, karena sistem ekonomi merupakan suatu mekanisme yang mengatur bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya. Nah, sistem ekonomi tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari kondisi alam, sosial, budaya, politik, teknologi, hingga hubungan internasional. Perbedaan faktor-faktor ini menyebabkan setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Jadi memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi sangat penting untuk mengetahui mengapa suatu negara itu memilih sistem ekonomi tertentu. Selain itu, pemahaman ini juga membantu menjelaskan perubahan kebijakan ekonomi yang sering terjadi. Sistem ekonomi yang efektif biasanya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan berbagai faktor tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Lalu sumber daya alam itu merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara, karena sumber daya alam menjadi dasar bagi kegiatan produksi. Negara yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, hutan, dan hasil pertanian biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan sektor ekonomi tertentu. Ketersediaan sumber daya alam ini dapat menentukan jenis kegiatan ekonomi yang dominan dalam suatu wilayah. Sebagai contoh, negara yang kaya akan hasil pertanian cenderung mengembangkan sistem ekonomi yang mendukung sektor agraris. Sebaliknya, negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam akan berusaha mengoptimalkan sektor lain seperti industri atau jasa. Jadi apabila sumber daya alam ini tidak dikelola secara efektif, maka dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi seperti ketimpangan pendapatan dan kerusakan lingkungan. Lalu selain sumber daya alam, ada juga sumber daya manusia yang menjadi faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi sistem ekonomi, karena manusia merupakan pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan, disiplin kerja, dan kemampuan untuk berinovasi. Negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi biasanya mampu menciptakan produktivitas yang lebih besar dan menghasilkan barang serta jasa yang bernilai tinggi. Sebaliknya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing suatu negara. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan seringkali disesuaikan dengan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki masyarakat. Pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan teknologi secara efektif. Selain itu, keterampilan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang terjadi. Jadi, kualitas sumber daya manusia yang baik akan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih maju dan efisien. Selain sumber daya alam dan juga sumber daya manusia tadi, perkembangan teknologi
juga bagian dari faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem ekonomi, karena teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan ekonomi. Kemajuan teknologi memungkinkan proses produksi dilakukan dengan lebih cepat, lebih murah, dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Negara yang memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi biasanya mampu bersaing dalam pasar global dan menciptakan berbagai inovasi ekonomi. Perubahan teknologi juga dapat mengubah struktur ekonomi suatu negara dari yang sebelumnya berbasis pertanian menjadi berbasis industri atau ekonomi digital. Jadi selain itu juga teknologi mempermudah distribusi barang dan jasa melalui berbagai sarana transportasi dan komunikasi modern. Kehadiran internet dan teknologi digital informasi telah menciptakan bentuk-bentuk ekonomi baru seperti perdagangan elektronik dan layanan digital. Sistem ekonomi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ya agar tetap relevan dan kompetitif. Jadi apabila suatu negara tertinggal dalam penguasaan teknologi, maka pertumbuhan ekonominya dapat terhambat. Oleh karena itu, teknologi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan arah perkembangan sistem ekonomi modern. Untuk kondisi sosial dan budaya masyarakat ini juga masuk dalam mempengaruhi sistem ekonomi. Ya, karena nilai-nilai budaya seringkali menjadi dasar dalam perilaku ekonomi masyarakat. Kebiasaan, tradisi, norma, dan pola pikir masyarakat ya, dapat menentukan cara mereka memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikan barang serta jasa. Masyarakat yang memiliki budaya kerja keras, disiplin, dan inovatif cenderung lebih mudah untuk mencapai kemajuan ekonomi. Sebaliknya, budaya yang kurang mendukung produktivitas dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi. Jadi, sistem ekonomi yang diterapkan dalam suatu negara biasanya disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Lalu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sistem ekonomi. Ya, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aktivitas ekonomi melalui peraturan dan juga kebijakan. Pemerintah dapat menentukan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, serta berbagai regulasi yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ekonomi tertentu peran pemerintah bisa sangat besar, sedangkan dalam sistem lainnya peran pemerintah itu lebih terbatas. Jadi kebijakan yang tepat dapat menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja. Sebaliknya kebijakan yang kurang tepat dapat menyebabkan inflasi, pengangguran, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu hubungan internasional dan perdagangan global. Nah, ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Dalam era globalisasi ini hampir tidak ada negara yang sepenuhnya memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa berinteraksi dengan negara lain. Nah, kerjasama ekonomi internasional memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, teknologi, dan investasi antar negara. Negara yang aktif dalam perdagangan internasional itu biasanya memperoleh peluang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Selain itu, berbagai perjanjian perdagangan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Makanya hubungan internasional itu menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Kemampuan dalam menjalin kerjasama internasional
dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan memperluas peluang pembangunan. Jadi secara keseluruhan sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, sosial budaya, kebijakan pemerintah, hubungan internasional. Nah, itu merupakan faktor-faktor utama yang menentukan arah perkembangan ekonomi suatu negara. Setiap faktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk sistem ekonomi yang efektif. Perubahan pada salah satu faktor dapat memberikan dampak terhadap faktor lainnya dan mempengaruhi keseluruhan sistem ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu memahami faktor-faktor tersebut agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pembangunan ekonomi. Pengelolaan yang baik terhadap seluruh faktor tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing negara. Sebaliknya, jika pengabdian terhadap salah satu faktor dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, nah, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, masyarakat dapat lebih memahami dinamika ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Pemahaman ini juga penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama pada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Lalu di sini saya akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu ragam sistem ekonomi dunia. Nah, ragam sistem ekonomi dunia ini merupakan berbagai cara yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sistem ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda sehingga sistem ekonomi yang diterapkan juga dapat berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan tingkat perkembangan ekonominya. Perbedaan-perbedaan tersebut muncul karena setiap negara memiliki pandangan tersendiri mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada negara yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dan perusahaan untuk mengelola kegiatan ekonomi. Sementara ada pula negara yang memberikan kendali besar kepada pemerintah. Sistem ekonomi yang diterapkan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Jadi sistem ekonomi juga terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan tantangan global. Ya, dengan memahami berbagai sistem ekonomi, seseorang dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem yang telah diterapkan di berbagai negara. Itu sekilas sedikit tentang penjelasan ragam sistem ekonomi dunia. Ragam sistem ekonomi dunia ini banyak ya, terdiri dari berbagai ragam sistem ekonomi. Yang pertama itu seperti sistem ekonomi tradisional. Jadi sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana dan telah ada sejak zaman dahulu sebelum berkembangnya teknologi modern. Sistem ini umumnya ditemukan pada masyarakat pedesaan atau masyarakat adat yang masih mempertahankan kebiasaan leluhur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dalam sistem tradisional dilakukan berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-menurun.
Produksi barang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bukan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Jadi pembagian pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya laki-laki berburu atau bertani, sementara perempuan mengurus rumah tangga dan mengolah hasil produksi. Jadi kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini adalah adanya rasa kebersamaan yang kuat dan minimnya persaingan ekonomi. Namun sistem ini memiliki kelemahan berupa lambatnya perkembangan ekonomi dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan yang semakin beragam. Jadi ekonomi tradisional ini saat ini umumnya hanya bertahan pada komunitas tertentu yang masih menjaga tradisi leluhurnya. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi pasar atau ekonomi liberal ini merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan luas kepada individu dan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi ditentukan oleh mekanisme pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Pemerintah memiliki peran yang relatif kecil dan hanya bertugas menjaga ketertiban serta menjamin berlangsungnya persaingan yang sehat. Jadi setiap individu memiliki hak untuk memiliki alat produksi dan menggunakan sumber daya ekonomi sesuai kepentingannya. Harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Sistem ekonomi pasar mendorong munculnya inovasi, kreativitas, dan efisiensi karena adanya persaingan antar produsen. Lalu selanjutnya ada sistem ekonomi komando atau ekonomi terpusat yang merupakan sistem ekonomi yang menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama seluruh kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini ya pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan kepada siapa hasil produksi itu akan didistribusikan. Seluruh sumber daya ekonomi dan alat produksi umumnya dimiliki oleh negara, sehingga sektor swasta memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Tujuan utama sistem ekonomi komando adalah menciptakan pemerataan, kesejahteraan, dan menghindari eksploitasi ekonomi dan kelompok tertentu. Lalu ada sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi ini menggabungkan unsur-unsur dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini pemerintah dan sektor swasta sama-sama memiliki peran penting dalam mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah tetap memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk menjalankan usaha, tetapi juga melakukan pengawasan dan intervensi pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis. Jadi sistem ekonomi campuran ini bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan sistem pasar sekaligus mengurangi kelemahannya melalui campur tangan pemerintah. Pemerintah dalam sistem ekonomi campuran ini biasanya mengatur kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan, perlindungan konsumen, pengendalian monopoli, serta penyediaan layanan publik. Di sisi lain, sektor swasta diberi kesempatan untuk berinovasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan usaha yang kompetitif. Untuk saat ini, sebagian besar negara di dunia menerapkan bentuk sistem ekonomi campuran dengan tingkat campur tangan pemerintah yang mungkin berbeda-beda.
dalam praktiknya sistem ekonomi pasar ini banyak diterapkan oleh negara-negara maju yang menekankan kebebasan ekonomi dan persaingan usaha. Negara-negara yang menganut sistem ini biasanya memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi dan mendukung perkembangan sektor swasta sebagai penggerak utama ekonomi. Kebebasan dalam berinvestasi dan menjalankan usaha dianggap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memilih pekerjaan, membuka usaha, dan mengembangkan inovasi sesuai kemampuan masing-masing. Sistem ini mendorong terciptanya berbagai produk dan layanan yang beragam, karena produsen berusaha memenuhi kebutuhan konsumen. Persaingan yang sehat juga dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa yang tersedia di pasar. Namun tanpa pengawasan yang memadai, mungkin sistem pasar berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Jadi selain ketiga sistem utama tersebut, terdapat pula berbagai variasi dan modifikasi sistem ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Setiap negara biasanya mengembangkan kebijakan ekonomi yang unik berdasarkan sejarah, budaya, sumber daya, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tidak ada satu sistem ekonomi yang dianggap paling sempurna untuk diterapkan di semua negara, karena setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keberhasilan suatu sistem ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengelolanya secara efektif. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, stabilitas politik, kemajuan teknologi, dan kondisi sosial juga turut mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem ekonomi. Jadi secara keseluruhan ragam sistem ekonomi dunia ini mencerminkan berbagai pendekatan yang digunakan negara-negara dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sistem ekonomi tradisional menekankan kebiasaan dan adat istiadat sebagai dasar kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi pasar mengutamakan kebebasan individu dan mekanisme pasar. Sistem ekonomi komando menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama ekonomi, sedangkan sistem ekonomi campuran menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem tersebut. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tidak ada sistem ekonomi yang sepenuhnya sempurna, karena setiap sistem menghadapi tantangan dalam penerapannya. Maka sebab itu banyak negara memilih menerapkan sistem ekonomi campuran sebagai jalan tengah antara efisiensi dan pemerataan. Pemahaman mengenai ragam sistem ekonomi dunia sangat penting untuk memahami bagaimana negara-negara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Pengetahuan ini juga membantu masyarakat memahami peran pemerintah, sektor swasta, dan individu dalam kegiatan ekonomi. Dengan memahami berbagai sistem ekonomi, seorang dapat melihat hubungan antara kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, tujuan utama setiap sistem ekonomi adalah menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan dari ragam sistem ekonomi dunia. Lalu saya lanjutkan pada bagian yang ketiga untuk materi ini, yaitu prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis merupakan dasar pemikiran dalam sistem ekonomi
yang menempatkan kebebasan individu sebagai unsur utama dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini beranggapan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengembangkan kekayaan serta sumber daya yang dimilikinya tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah. Nah, dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal diakui serta dilindungi oleh hukum. Setiap orang bebas menentukan jenis usaha yang akan dijalankan dan bebas bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Prinsip ini lahir dari keyakinan bahwa kebebasan ekonomi akan mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas masyarakat. Keuntungan atau laba menjadi motivasi utama yang mendorong individu dan perusahaan untuk bekerja lebih efisien. Mekanisme pasar berperan penting dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan distribusi barang maupun jasa. Jadi pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas yang menjaga agar persaingan berlangsung secara sehat dan adil. Dengan demikian, prinsip ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu, hak milik pribadi, dan persaingan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Lalu sistem ini berkembang luas di berbagai negara ya karena dianggap mampu menciptakan kemajuan ekonomi yang cepat. Jadi salah satu prinsip utama ekonomi kapitalis adalah pengakuan terhadap hak milik pribadi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki dan mengelola aset sesuai kepentingannya. Dalam sistem ini, setiap orang berhak memperoleh, menggunakan, menjual, atau mewariskan kekayaan yang dimilikinya. Hak milik pribadi dianggap penting karena dapat mendorong masyarakat untuk bekerja lebih keras dan berusaha meningkatkan kesejahteraannya. Individu yang berhasil mengelola sumber daya dengan baik akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka yang kurang produktif. Prinsip ini juga menciptakan insentif ekonomi yang kuat karena hasil kerja seseorang dapat dinikmati secara langsung. Prinsip lain dalam ekonomi kapitalis ini adalah kebebasan berusaha dan kebebasan memilih yang memungkinkan setiap individu menentukan aktivitas ekonominya sendiri. Jadi masyarakat bebas memilih pekerjaan, membuka usaha, membeli barang, atau melakukan investasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Biasanya kebebasan ini dianggap sebagai sarana untuk menciptakan efisiensi ekonomi karena keputusan diambil oleh pihak yang paling memahami kebutuhannya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang ekonomi kapitalis. Lalu selanjutnya di sini saya masih dalam lanjutannya saya akan melanjutkan tentang ekonomi sosialis. Jadi ekonomi sosialis ini merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip kebersamaan, pemerataan, dan kepentingan kolektif masyarakat. Sistem ini muncul sebagai kritik terhadap ekonomi kapitalis yang dianggap menimbulkan kesenjangan sosial dan eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Dalam ekonomi sosialis, sumber daya ekonomi dan alat produksi sebagian besar itu dimiliki atau dikendalikan oleh negara untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kegiatan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Tujuan utama ekonomi sosialis ini adalah menciptakan keadilan sosial dan mengurangi perbedaan tingkat kesejahteraan antar warga negara. Jadi sistem ini beranggapan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi tanpa bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar.
Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab menyediakan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Prinsip solidaritas sosial menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam sistem ini, keuntungan individu tidak menjadi tujuan utama, melainkan kesejahteraan bersama yang lebih diutamakan dengan Dengan demikian, ekonomi sosialis berfokus pada pemerataan hasil pembangunan dan perlindungan terhadap kelompok yang kurang mampu. Jadi prinsip utama ekonomi sosialis adalah kepemilikan bersama atau kepemilikan negara atas alat-alat produksi yang dianggap strategis bagi kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, industri besar, energi, transportasi, dan sektor penting lainnya demi kepentingan umum. Dengan kepemilikan bersama, keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jadi sistem ini bertujuan mencegah penguasaan sumber daya oleh segelintir orang yang dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Pemerintah mengatur penggunaan sumber daya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Prinsip ini juga berupaya mengurangi persaingan yang dianggap dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Namun dalam praktiknya, kepemilikan negara yang terlalu dominan kadang menimbulkan masalah efisiensi dan birokrasi yang kompleks. Kurangnya insentif bagi individu untuk berinovasi juga menjadi salah satu tantangan dalam sistem sosialis. Meskipun demikian, prinsip kepemilikan bersama tetap menjadi landasan utama ekonomi sosialis. Jadi prinsip pemerataan dalam ekonomi sosialis ini menekankan bahwa hasil pembangunan ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat secara adil. Pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan pendapatan melalui berbagai kebijakan seperti subsidi, pajak progresif, jaminan sosial, dan penyediaan layanan publik yang terjangkau. Dalam sistem ini, distribusi kekayaan dianggap sama pentingnya dengan proses penciptaan kekayaan itu sendiri. Negara berperan aktif dalam mengatur distribusi barang dan jasa agar tidak terjadi ketimpangan yang berlebihan. Setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tanpa memandang status ekonomi atau latar belakang sosialnya. Prinsip pemerataan ini bertujuan menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi konflik yang disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Selain itu, sistem ini berusaha memastikan bahwa kelompok masyarakat yang lemah tetap mendapatkan perlindungan dan juga kesempatan yang setara. Meskipun demikian, upaya pemerataan yang berlebihan kadang dapat mengurangi motivasi individu untuk bekerja lebih keras. Jadi diperlukan keseimbangan antara pemerataan dan produktivitas ekonomi. Prinsip pemerataan menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan ekonomi sosial dari ekonomi kapitalis. Lalu selanjutnya prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sistem ini mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pengelola atau khalifah. Oleh karena itu,
Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Sistem ini mengakui hak milik pribadi, tetapi penggunaannya harus memperhatikan kepentingan sosial dan ketentuan agama. Tujuan ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Dengan demikian, ekonomi Islam menggabungkan aspek ekonomi dengan nilai-nilai keagamaan dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam ekonomi Islam ini terdapat salah satu prinsip terpenting, yaitu adalah larangan riba, yaitu pengambilan tambahan atau bunga yang dianggap memberatkan salah satu pihak dalam transaksi keuangan. Islam mengajarkan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang nyata dan risiko yang ditanggung bersama, bukan melalui pengambilan keuntungan yang pasti tanpa usaha produktif. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga. Dalam konsep bagi hasil, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha. Jadi prinsip ini bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan menghindari praktik eksploitasi. Selain larangan riba, ekonomi Islam juga melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, perjudian, dan penipuan. Setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan yang jelas antar para pihak. Prinsip ini biasanya mendorong terciptanya kepercayaan dalam kegiatan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Larangan riba menjadi salah satu ciri utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Lalu selanjutnya ada prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu menyisihkan sebagian hartanya guna membantu fakir miskin dan kelompok yang berhak menerimanya. Dengan melalui mekanisme ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, konsep persaudaraan dan solidaritas sosial menjadi dasar dalam hubungan ekonomi antar individu. Setiap orang didorong untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan. Aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya prinsip keadilan sosial, ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sistem ini juga mendorong terciptanya tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta dan sumber daya. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan bersama. Jadi, secara keseluruhan prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu,
hak milik pribadi, dan persaingan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ekonomi sosialis lebih menekankan pemerataan, kesejahteraan, kepemilikan bersama, dan peran besar negara dalam mengatur ekonomi. Sementara itu, untuk ekonomi Islam menggabungkan kebebasan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan keadilan yang berdasarkan ajaran agama. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kelemahan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat yang menerapkannya. Tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna karena masing-masing menghadapi tantangan dalam praktiknya. Namun, ketiga sistem tersebut memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi dunia. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan di berbagai negara. Selain itu, pengetahuan mengenai ketiga sistem ekonomi ini dapat menjadi dasar untuk menganalisis berbagai permasalahan ekonomi yang sering terjadi di masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan tentang prinsip ekonomi kapitalis, prinsip ekonomi sosialis, dan prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada bagian keempat, yaitu prinsip dan ciri utama dari ekonomi syariah. Jadi, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah merupakan dasar yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai pedoman dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setiap individu diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Sistem ini berupaya menciptakan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Jadi, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah tauhid, atau keyakinan bahwa seluruh kekayaan dan sumber daya yang ada di alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan kesadaran bahwa manusia bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan. Dengan adanya kesadaran tersebut, pelaku ekonomi akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip ini juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kegiatan ekonomi. Segala bentuk transaksi harus dilakukan secara halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, prinsip tauhid mendorong manusia untuk menggunakan kekayaan sebagai sarana mencapai kemaslahatan, bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, prinsip tauhid menjadi fondasi utama yang membentuk karakter dan perilaku ekonomi dalam sistem syariah.
Lalu prinsip keadilan juga merupakan salah satu landasan penting dalam ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan menghindari terjadinya ketimpangan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dalam kegiatan ekonomi. Jadi seluruh transaksi harus dilakukan secara adil tanpa adanya unsur penindasan, kecurangan, atau eksploitasi terhadap pihak lain. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan, tetapi juga mencakup kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini berupaya mencegah terjadinya monopoli, penimbunan barang, dan praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat. Lalu selanjutnya ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memilih pekerjaan, membuka usaha, dan mengembangkan kekayaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan nilai moral, etika, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pelaku ekonomi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengandung unsur haram, merugikan orang lain, atau merusak lingkungan. Jadi kebebasan dalam ekonomi syariah bertujuan mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial. Prinsip ini juga mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, ekonomi syariah mampu menggabungkan kebebasan individu dengan kepentingan bersama dalam satu sistem yang harmonis. Kebebasan yang bertanggung jawab menjadi salah satu ciri penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Salah satu ciri utama ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba dalam seluruh bentuk transaksi keuangan. Riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang tertentu yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Larangan riba ini bertujuan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi syariah, keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang produktif dan risiko yang ditanggung secara bersama. Jadi sistem keuangan syariah lebih mengutamakan mekanisme bagi hasil dibandingkan dengan sistem bunga. Melalui sistem bagi hasil, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini menciptakan hubungan kerjasama yang lebih seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha. Selain itu, larangan riba juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan menghindari praktik riba ini, ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Larangan riba menjadi salah satu karakteristik paling khas yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional. Selain ciri utama tersebut, ada pun ciri lain yang sangat penting dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap gharar dan maisir dalam setiap transaksi ekonomi. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam suatu transaksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sementara itu maisir adalah aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang bergantung pada keberuntungan semata. Jadi informasi mengenai harga, kualitas barang, jumlah, dan waktu penyerahan harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sistem ini mendorong masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui kerja keras,
investasi yang sehat, dan kegiatan usaha yang nyata. Jadi ekonomi syariah menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Ciri ini menjadikan sistem ekonomi syariah lebih berorientasi pada stabilitas dan juga keadilan. Lalu ciri utama lainnya dalam ekonomi syariah adalah adanya mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi syariah mengenal instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, melalui mekanisme ini ekonomi syariah berupaya menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan memperkuat solidaritas sosial. Sistem ini juga mendorong masyarakat yang mampu untuk berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, distribusi kekayaan yang adil menjadi salah satu ciri khas yang sangat menonjol dalam ekonomi syariah. Lalu selain itu, ekonomi syariah juga memiliki ciri yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Sistem ini tidak memandang kekayaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan atau peningkatan kekayaan, tetapi juga dari kualitas kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Prinsip ini menciptakan pola hidup yang lebih sederhana, produktif, dan berkelanjutan. Dengan menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat, ekonomi syariah berusaha membentuk masyarakat yang sejahtera secara lahir maupun batin. Keseimbangan antara aspek material dan spiritual menjadi karakteristik yang sangat penting dalam sistem ekonomi syariah. Jadi secara keseluruhan, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tauhid, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta orientasi pada manfaat bersama menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Ciri-ciri seperti larangan riba, larangan gharar dan maisir, distribusi kekayaan yang adil, serta keseimbangan antara aspek material dan juga spiritual menjadikan ekonomi syariah memiliki karakter yang unik. Sistem ini berupaya menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis antara individu, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya etika dan moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Dengan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Keberhasilan sistem ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Jadi ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif sistem ekonomi yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara. Pemahaman terhadap prinsip dan ciri utama ekonomi syariah sangat penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur kehidupan ekonomi manusia. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bermasyarakat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan keempat ini yang berjudul perbandingan sistem ekonomi
dan ciri utama ekonomi syariah yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, ragam sistem ekonomi dunia, prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi sosial, dan juga prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas materi kali ini. Jika ada salah kata maupun salah penyampaian, saya izin maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.